Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau mendeskripsikan ya beberapa part atau bagian perangkat yang membentuk suatu komputer. Khususnya adalah perangkat-perangkat yang ada dalam CPU. Itu mulai dari mainboard atau motherboard, kemudian ada RAM, hard disk, prosesor, power supply, heatsink fan, VGA card, dan juga ada optical drive seperti itu. Nah, dari mainboard dulu ya. Nah, ini mainboard seperti ini bentuknya. Oke. Ini mainboardnya sudah terpasang heatsink. Oke. Ini merek Gigabyte. Oke, ini merek Gigabyte. Di sini juga ada beberapa port, mulai dari port PCI, terus juga ada port untuk ini RAM, dan juga ada port untuk IDE, juga ada port untuk ATX, untuk power supply, dan di bagian belakang sini juga ada untuk back panel ya, mulai dari sound port, terus juga ada LAN untuk, ada juga USB-nya, dan ada 4 USB ya, dan juga ada untuk output grafiknya, ada VGA, dan juga ada PS2 untuk menghubungkan komputer dengan keyboard ataupun mouse seperti itu. Di sini ada heatsink, ini ya, bisa dilihat. Heatsink ini berfungsi untuk mendinginkan prosesor ya. Di sini ada kipasnya juga. Kipasnya ini adalah untuk mensirkulasikan udara untuk mendinginkan heatsink. Heatsink itu yang besi ini nih, besi yang di sini. Nah, di bawah ini ada prosesornya nih. Jadi dengan begitu prosesornya tetap dingin, diusahakan ya. Mungkin kalau suhu normal mungkin sekitar 40 sampai 60 derajat ya untuk penggunaan normal CPU-nya seperti itu. Oke, berikutnya juga ada RAM. Ada RAM. Ini RAM. RAM berfungsi sebagai penyimpanan sementara ya, mulai dari kita menghidupkan komputer sampai mematikannya. Jadi ketika semua dimatikan, maka seluruh data yang di RAM juga akan dihapus. Makanya jangan kaget ketika kita mengamatikan komputer saat mengaktifkan banyak program, tiba-tiba hilang semua programnya. Karena ketika dimatikan, akan langsung dihapus di RAM ini. Lalu bagaimana kalau kita ingin menyimpan di komputer secara permanen ya, disimpan dalam storage seperti hard disk ataupun SSD seperti itu. Ini berikutnya. Nih, hard disk seperti ini. Ini hard disk tipe SATA ukuran 2,5 ya. Hard disk kecil ini bisa untuk laptop, bisa juga untuk PC, fleksibel, lebih kecil ukurannya. Ada juga hard disk yang ukurannya lebih besar, SATA juga ini. Biasanya untuk di CPU atau komputer ukuran lebih besar ya. Kalau untuk laptop kayaknya terlalu besar, cukup tebal juga dan lumayan berat seperti itu. Fungsi hard disk ini adalah untuk menjadi sistem penyimpanan atau storage, mulai dari menyimpan data kita, terus menyimpan software untuk operating system sehingga kita bisa melakukan booting ke dalam komputer. Selain ini juga ada tipe penyimpanan SSD yang itu jauh lebih cepat karena kan ini masih tipenya adalah optical drive ya, masih pakai piringan seperti itu. Kalau yang SSD sudah pakai solid state, jadi lebih tidak ada piringan lagi kayak gitu. Kemudian yang berikutnya ada prosesor ini, yang tadi ada di bawah heatsink ini ya, Nih, jadi di dalam, kalau ini dibuka ya, heatsink ini dibuka atau fan dan heatsink ini dibuka, maka di dalamnya akan ada prosesor seperti ini. Nah, nanti sebelum ditempelkan, nah ini untuk masukannya nanti ada ini. Nah, ini nanti dimasukkan ke dalamnya, ke dalam tempat prosesornya. Nah, untuk masukannya nanti akan ada petunjuknya nih, ada warna kuningnya nih. Lihat nggak nih warna kuning? Nah, warna kuning ini nanti akan diletakkan dengan tanda warna kuning juga yang ada di dalam tempat prosesor tersebut. Seperti itu. Nanti setelah ini dipasang, dikunci. Nah, di atas prosesor ini akan ditaruhkan pasta ya. Pasta untuk pasta prosesor.
Jadi sebelum ditaruh heatsink fan ini, terpasang dulu ya di sininya. Untuk apa ya? Untuk agar penyebaran panasnya itu bisa lebih merata. Ketika panasnya bisa merata, maka akan lebih mudah untuk didinginkan oleh heatsink fan-nya, seperti itu. Ya, kemudian ada heatsink fan. Nah, heatsink fan ini. Heatsink fan. Nah, ini adalah putarannya ini adalah mengarahkan angin ke bawah ya. Jadi angin yang itu diturut ke bawah mendinginkan heatsink yang besi ini. Nah, ketika besi ini dingin nanti akan mempengaruhi prosesor juga. Seperti yang saya bilang tadi bahwa suhu normal komputer mungkin ketika nyala sekitar 40 sampai 60 derajat sudah normal sih. Kalau udah di atas 80 90 itu udah terlalu overheat biasanya. Mungkin kalau akan terjadi mungkin saat kita overclocking di prosesor, nah itu mungkin bisa overheating. Seperti itu. Kemudian berikutnya juga ada VGA card. Nah, VGA card ini merupakan video graphic array. Yang ini yang VGA card untuk eksternal ya. Ini ada back panelnya, ada untuk monitor ya, mulai dari HDMI, VGA, dan juga DVI seperti itu. Jadi nanti dari sini akan dikeluarkan ke dalam monitor. Jadi meskipun di motherboard tuh udah ada yang ini ya, sudah ada yang terpasang, tapi ketika kita membutuhkan graphic card yang lebih proper ya, misalkan untuk editing ataupun untuk playing game ataupun apapun yang membutuhkan VGA yang lebih kencang ya, maka kita bisa menggunakan VGA card eksternal. Di sini juga karena lebih proper ya, mulai dari heatsinknya nih, heatsink dan fan-nya ya, karena di dalamnya juga ada chipsetnya sama seperti prosesor gitu, biasanya untuk mendinginkan gitu. Oke, berikutnya ada power supply. Nah, ini power supply ini. Power supply ini berfungsi sebagai daya atau yang menerima daya dari colokan dari PLN lah istilahnya ya. Nah, dari power supply ini akan nanti disalurkan ke dalam motherboard. Nah, oleh motherboard ini nantinya akan disalurkan kembali ke perangkat-perangkat selainnya seperti hard disk, RAM, prosesor, PCI, yang termasuk juga nanti ada itu di dalam PCI itu nanti ada VGA card eksternal, terus integrated connect network, audio dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga bisa memberikan gambaran sedikit ya mengenai dalaman atau isi dari komputer. Seperti yang kita tahu bahwa seluruh proses yang ada dalam sistem komputer itu saling berkaitan ya. Jadi kalau misalkan ada satu komponen yang mungkin bermasalah, akan menyebabkan komponen yang lain juga tidak bisa berfungsi. Misalkan tidak ada prosesornya, maka kita tidak bisa nyala juga karena kan prosesor sebagai ini ya, otak dari komputer ya. Itu pun juga RAM. Kalau RAM-nya sampai nggak ada, maka komputer juga nggak bisa booting karena dia nggak ada tempat penyimpanan sementaranya. Ataupun nggak ada hard disk. Nah, kalau nggak ada hard disk, berarti kita nggak bisa nyimpan OS juga ya. Seperti itu. Sebenarnya bisa sih nyimpan di hard disk, flash disk untuk cuman kan jadi tidak permanen. Atau kadang-kadang suka tersenggol. Makanya lebih cocok disimpan di dalam hard disk untuk operating system. Seperti itu. Oke, mungkin sekian aja video kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.